Ya, welcome back to Gado-Gado Indonesia Channel bersama saya Fencadi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dalam kondisi pandemi. Kita sama-sama doakan dan semoga uh, negara kita dan negara dunia juga segera terbebas ya, atau bisa menghadapi pandemi ini. Oke, udah lama banget nggak nge-review sneakers. Ya saya apa ya, karena kesibukan dan juga mungkin mager juga ya, jadi ya teman-teman, mohon maaf ya, kita taruh videonya gitu suka-suka gitu ya. Nah, kali ini ada beberapa koleksi yang baru juga ya, ya yang nggak baru-baru banget sih, tapi cukup baru lah, yang memang saya beli secara pribadi, terus dari gitu juga pengen di review, pengen dipakai. Cuman memang karena kondisi pandemi kan, susah pergi ya, jarang pergi ya, jadi ya dipakai belum begitu banyak. Tapi sepatu-sepatu ini banyak yang unik dan teknologinya juga banyak yang pengen saya perkenalkan teman-teman. Sayang kalau nggak di review gitu ya. Em, ini kayak combine, ada yang lokal, ada yang sepatu asing gitu ya. Karena sekarang lokal juga banyak yang bagus. Dan kita berharap industri sepatu lokal bisa menyaingi asing ya suatu saat nanti gitu. Nah, saya sih hanya penggemar sneakers saja gitu ya. Nah, jadi ada beberapa merek yang nanti akan di-review. Mungkin reviewnya sih singkat aja kali ini untuk memperkenalkan teknologinya gitu. Ada beberapa sih kayak ini, ada yang local brand Necessity. Ini udah agak susah nyari barangnya, tapi dia jujur kualitasnya bagus. Eh, Mungkin bisa dibandingkan dengan yang Vans atau Converse gitulah kira-kira lah. Terus ini ada juga yang ini nih, ini Ultraboost juga, baru juga. Karena Ultraboost-nya yang lama rusak ya akhirnya setelah menemani cukup lama. Dan karena sepatu ini yang sangat menyenangkan, Ultraboost itu termasuk salah satu best comfortable shoes yang saya pernah pakai gitu. Jadi dan value banget gitu. Jadi ya udah, meski apa akhirnya beli juga. Terus kemudian nih ada lagi Vantela ya, ini juga sepatu lokal. Udah lama sih pengen punya Vantela sejak Vantela naik daun gitu. Dan akhirnya bisa sempat beli. Yang ini edisi khusus. Nanti kita bahas di video yang terpisah ya teman-teman. Oke, nah yang hari ini kita mau bahas tapi adalah Adidas. Adidas yang punya teknologi cukup baru juga. Namanya adalah Adidas 4D. Mungkin teman-teman yang lihat Instagram saya pernah saya shoot gitu ya. Ini kotaknya hitam, keren, dan saya sendiri kepo gitu sama teknologinya dia. Setahun lalu itu dia sudah ada, tapi jarang di toko gitu. Terus harganya juga masih mahal. Saya ingat waktu pertama kali keluar itu kalau nggak salah dulu itu sampai berapa ya, lupa, 7 jutaan kalau nggak salah. Terus udah gitu, karena susah buatnya katanya, di terbatas. Terus lama-lama makin tambah banyak, turun jadi sekitar 4,7 kalau nggak salah gitu. Nah yang sekarang dapetin di harga retail itu 4 juta, tapi sekarang bisa dapetin retail kok teman-teman. Cuma warnanya memang nggak bisa milih gitu, maksudnya mati tergantung gitu. Awalnya saya pengen warna hitam, tapi ternyata ya warna putih lebih bagus karena lebih kelihatan gitu kalau pakai teknologi 4D. Kotak hitam doang begini, cuman ada keterangan sepatu di sini. Ini saya pakai ukuran 42 ya, 422 per 3 gitu. 8,5 ya kalau UK-nya. Dan kotaknya sendiri premium, dan cara buka juga unik. Jadi dibukanya di slide begini, seperti Yeezy. Di dalamnya nggak ada apa-apa, nggak ada extra laces atau apa, cuman hanya ada kertas putih dan silika gel, gitu saja. Nah, sepatunya seperti apa? Nah, sepatu seperti ini, teman-teman. Nah, ini keren ya, seperti ini sepatunya, gitu. Kita ambil salah satu ya, ini sepatunya. Nah, sepatunya ini dia seperti namanya 4D runner, dia menggunakan teknologi dari 4D dari Adidas. Dan ya saya penasaran tuh, pengen tahu ini gimana pakai teknologi seperti ini gitu. Kalau lihat di siluetnya mirip-mirip seperti kayak keluarganya ya Ultraboost gitulah. Cuma bedanya di sini dia pakai 4D-nya gitu. Nah, kita bahas ya sedikit mulai dari uppernya. Kalau uppernya ini dia seperti teman-teman lihat, dia bahannya hanya uh, knit biasa ya. Dan ini bukan pre-knit, hanya knit biasa. Tapi di sini bagusnya adalah kalau teman-teman lihat dia sudah ada bolong-bolongnya begini, ada ventilasinya. Jadi kalau misalnya dipakai sepatunya, kaki teman-teman nggak panas. Jadi bisa ada ventilasinya di sini, nah bisa muter lah udara lah gitu. Nah kemudian ini kombinasinya bagus ya, putih sama hijau begini. Saya pribadi sih suka. Jadi terlihat gitu kalau ini pakai teknologi yang baru gitu. Dan warnanya juga soft, tapi pakai baju apapun bisa masuk gitu. Kalau yang hitam dia nggak gitu kentara kalau ini pakai 4D.
Nah, terus kemudian di bagian heel-nya sini dia ada bagian plastiknya untuk mensupport dan ada bagian lebih keras di sini. Dan ini bagus ya, melindungi. Terus juga di bagian belakangnya ini juga kalau teman lihat dia lebih tebal. Ya, jadi empuk banget di sini. Saya suka sih karena kaki saya bagian tumit dan suka sakit. Jadi sepatu seperti ini sangat membantu sekali gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat ini tangnya biasa aja. Ada warna emasnya seperti ini. Bagus ya sebagai aksen. Talinya juga biasa aja. Ada sih saya pernah lihat yang modelnya bisa reflektif, tapi yang ini enggak. Ujungnya seperti ini ada emasnya lagi. Ya agak norak sih, tapi oke lah, fine. Nah, bagian dalamnya, soalnya ada tulisan 4D, gitu saja, itu hitam. Nah, kalau teman lihat segini di dalam, ngintip dikit kayak begini. Nah, yang bagian depannya sudah ada bolong-bolong ini. Nah, jadi biar sirkulasi udara lebih enak. Nah, lalu ini ada bagian midsole-nya, bagian yang paling menjadi uniknya gitu ya. Nah, ini memang kalau dipegang ini bahannya seperti kayak antara karat dan rubber sih, plastik dan rubber gitu. Dan ini di printing, sehingga unik. Dan ini ternyata printingnya berlapis-lapis ya, kalau teman-teman perhatikan nih, ternyata kayak berlapis-lapis gitu, sehingga dia jadinya kuat dan nggak gampang dempes sepatunya. Cuma permasalahan adalah dia tuh bolong-bolong seperti ini. Jadi kalau misalnya dipakai running, terutama di outdoor, masuk debu, masuk kotoran, ini bingung ini gimana bersihinnya ini. Nah, makanya itu saya sendiri sih nggak pakai untuk running sih, sayang sih. Jadi pakainya untuk di indoor aja. Dan ini memang untuk dari segi kalau teman-teman pakai sepatu ini, ya memang dia feel-nya nggak seempuk Boost sih, tapi juga nggak sekeras itu. Jadi ya cukup comfortable sepatu ini, dan rasanya unik sih, berdiri pakai di atas 4D gitu. Bagian bawahnya ini dia pakai dilapis sekarat lagi, dan ini nggak ada Continental sih. Jadi saya rasa bukan Continental, tapi bahannya cukup bagus. Kemudian ada patternnya seperti ini supaya nggak selip gitu. Nah, pengalaman pakai sepatu ini sih unik ya. Dalam arti sepatunya sendiri juga kalau di giniin cukup ringan gitu ya. Nggak seringan Boost sih, tapi cukup ringan gitu. Dan cukup firm gitu. Saya sendiri nggak pernah pakai untuk lari sih, karena masih belum pede aja. Tapi kalau dipakai untuk casual, untuk jalan dan sebagainya sih, ini nyaman ya, fine gitu loh. Nyaman, fine. Siapa yang bisa beli ini ya, saya rasa untuk teman-teman yang sneaker entusias seperti saya, atau yang suka mau pelajari teknologi atau pengen merasakan teknologi barunya dari Adidas atau Nike gitu. Dan saya selalu kepo dengan teknologinya mereka gitu kan. Ya silahkan aja untuk dicoba sama teman-teman. Feel-nya ya unik sih. Saya bisa bilang bahwa sepatu ini cukup nyaman. Memang ya kalau dari segi harga cukup tinggi, tapi nanti kedepannya pasti akan bisa lebih murah lagi. Terakhir saya kalau nggak salah ada yang model seperti Ultra Boost yang terbarunya itu juga bisa lebih murah lagi sih harganya sih, di 3,5-an gitu. Ya saya harap kedepannya bisa lebih murah seperti ini, dan banyak orang yang bisa nyobain sih. Mungkin seperti itu. Ya mungkin begitu ya review singkat kali ini. Nantikan nanti review yang lain ya. Terima kasih sudah menonton, and always stay inspiring people. Terima kasih.